Parianto. Hari ini kita menggelar rapat koordinasi dalam rangka sosialisasi keputusan KPU tentang penentuan atau penetapan lokasi untuk kegiatan kampanye pada pemilihan 2024. Ada 5 jenis kampanye yang kita atur ketentuan lokasinya, mulai dari kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas, tatap muka, pemasangan ornamen kampanye, penyebaran bahan kampanye, dan kampanye rapat. Kenapa ini harus ditentukan lokasinya? Biar pelaksanaan kampanye nanti berjalan tertib, aman dan damai, dan dalam rangka melokalisir situasi di lapangan, sehingga di samping juga pelaksanaan kampanye berjalan tertib, juga dalam rangka memudahkan proses pengamanan. Jadwalnya saya kira sudah jelas, baru dimulai tanggal 28 November, kecuali untuk rapat umum baru bisa dimulai tanggal 21 Januari. Nah, semua jenis kampanye nantinya akan serentak berakhir di tanggal 10 Februari 2024, karena tanggal 11, 12, 13 itu jadwal untuk hari tenang. Sebelum tanggal 14 Februari kita sama-sama hadir ke TPS menggunakan suara. Nah, beberapa lokasi yang sudah ditentukan itu didasarkan kepada apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Ya. Misalnya untuk kegiatan kampanye untuk semua jenis ini kampanye itu tidak boleh digelar di 6 ruas jalan. Pertama di Jalan Siliwangi, yang kedua Jalan Veteran, tentu dengan batasan tertentu. Kemudian Jalan Jenderal Sudirman, kemudian di Jalan RN Parianto, Jalan Ahmad Yani, dan Jalan Aruji Kartawiata. Sisanya tidak dibatasi kecuali di depan atau di areal kantor pemerintahan. Ya, itu tidak bisa. Tapi ada satu jenis kampanye yang memungkinkan digelar di fasilitas milik pemerintah, yaitu kegiatan kampanye berupa pertemuan terbatas dan tatap muka, sepanjang pertama tidak mengganggu aktivitas pelayanan kantor dimaksud, kemudian tidak memasang, membawa, menggunakan atribut kampanye, kemudian tentu saja harus mendapatkan izin dari penanggung jawab lembaga tertentu. Dalam hal teman-teman partai politik misalnya di lapangan kesulitan mencari alternatif tempat, misalnya di desa X ini musim hujan, areal terbuka tidak ada, rumah-rumah warga misalnya tim kemenangan juga sempit, lokasinya sempit, silahkan bisa menggunakan gedung serbaguna di desa, misalnya aula balai desa, tidak masalah. Sekali lagi sepanjang penanggung jawab lokasi tersebut mengizinkan, pemerintah setempat. Lalu hanya bisa dilakukan di hari Sabtu dan Minggu. Selain itu tidak bisa karena terkait dengan aktivitas pelayanan kantor. Kemudian tidak menggunakan, membawa dan memasang atribut kecuali backdrop. Kalau backdrop boleh karena itu untuk label acara. Benar. Nah, lalu dalam hal penanggung jawab lokasi tersebut mengizinkan, maka dia wajib mengedepankan prinsip kesetaraan, keadilan. Artinya tidak boleh dia mengizinkan ke pihak X, tetapi tidak mengizinkan ke pihak Y. Benar. Nah, jadi ada prinsip kesetaraan keadilan. Lalu kemudian segala ketentuan terkait dengan penyewaan atau penggunaan itu ya silakan dirembukan, dikoordinasikan dengan penanggung jawab lembaga. Nah, yang kedua bisa juga dilakukan di lembaga pendidikan untuk kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas dan tatap muka. Nah, pertanyaannya lembaga pendidikan yang mana? Nah, dibatasi lembaga pendidikan tinggi, kampus, universitas, institut, akademi, dan lain-lain. Nah, berarti sepanjang bukan kampus perguruan tinggi, artinya tidak boleh. Itu pun tidak boleh menghadirkan massa dari luar. Jadi khusus segmen sasaran kampanye adalah masyarakat kampus. Dan tidak boleh membawa, menggunakan, atau memasang atribut. Karena apa? Keperluannya adalah dalam rangka penyampaian gagasan, visi-misi yang di dalamnya berisi dialog-dialog, ya. Sehingga karena apa? Karena di level kampus mahasiswa sudah cukup aktif, ya, sudah cukup melek dan bisa berdialog secara sehat dengan calon. Nah, sementara di tingkat pendidikan menengah, apalagi tingkat dasar itu tidak boleh. Tidak boleh. Itu pun sekali lagi hanya bisa digelar hari Sabtu Minggu. Dan
tidak di hari-hari kerja, termasuk juga ada izin dari lembaga yang bersangkutan. Nah, kira-kira itu substansi dari rapat itu. Lalu, ya gimana? Untuk mengantisipasi konflik elektoral khususnya kamu di media, mungkin ada himbauan. Nah, justru konflik elektoral itu, ya tanda petik itu kita anjurkan, kita dorong. Karena apa? Konflik elektoral itu sejatinya adalah proses tukar menukar ide dan gagasan. Ada situasi debat yang menyehatkan di sana. Karena substansi dari kampanye adalah edukasi kepada masyarakat, memberikan informasi-informasi yang benar kepada masyarakat tentang visi, misi, program. Lalu masyarakat diberi kesempatan untuk mengkonfirmasi, ya, untuk mengecek, mengetes kira-kira sejauh mana kedalaman visi, misi, program itu, sehingga situasinya adalah mujadalah, jadi ada diskusi di sana. Nah, itu yang dimaksud konflik elektoral. Itu berarti asal by data ya. Nah, soal by data itu terkait dengan penyampaian informasi. Tentu supaya tidak terjadi disinformasi, maka penyampai informasi harus memiliki data yang cukup agar info-info yang bisa disampaikan bisa dipertanggungjawabkan, kan maksudnya itu. Nah, justru yang dihindari itu adalah potensi konflik sosial. Nah, karena kalau sudah wilayahnya konflik sosial, artinya situasi tidak sehat, situasi tidak memberikan edukasi, dan masyarakat tidak bisa mendapatkan informasi yang benar pada akhirnya. Jadi yang dimaksud tadi disampaikan, silakan untuk berkonflik, tapi konflik elektoral maksudnya adalah silakan berdebat secara sehat, berdiskusi secara sehat, ya, saling mengkonfirmasi informasi yang disampaikan, sehingga masyarakat tidak diposisikan sebagai objek. Masyarakat harus diposisikan sebagai subjek, karena pada dasarnya pemilu adalah sarana untuk menunjukkan kedaulatan rakyat. Jadi sohibul hajatnya sebetulnya masyarakat. Oleh karena masyarakat, maka pemilu ini harus menjadi barang yang populis, tidak boleh menjadi barang yang elitis, hanya milik segelintir. Justru KPU, Bawaslu, dan aktor-aktor pemilu lain hanya menjadi media bagi kepentingan masyarakat. Jadi disitulah pada akhirnya akan terjadi yang disebut konflik elektoral. Oke. Media untuk produk jurnalistik itu yang buat ya, kalau soal media, saya kira itu sudah diatur dalam ketentuan yang tersendiri, diatur juga dalam kode-kode profesi. lain. Sepanjang teman-teman jurnalis menempatkan pada posisi tengah, saya kira itu lebih baik. Mungkin seperti 2019 kan bisa bukan di samping teman-teman media juga bekerja seperti biasa sehari-hari memproduksi informasi untuk segala masyarakat. Maka di masa kampanye nanti ada saatnya teman-teman media bisa dioptimalkan menjadi media atau untuk sarana berkampanye kontestan. Hanya jadwalnya dibatasi, baru bisa dimulai tanggal 21 Januari 2024 sampai tanggal 10 Februari 2024. Sisanya tentu dalam konteks pelaksanaan tugas seperti biasa. Artinya dalam konteks untuk menggunakan komisil, ada sifat nafi dan lain-lain, sebagaimana manajemen yang diatur di perusahaan masing-masing, kontrak kerja dan lain-lain, itu baru bisa dilaksanakan mulai tanggal 21 Februari. Waduh, masih bentar ya? Ya, sisanya saya kira tinggal diatur oleh teman-teman media bagaimana mengemas informasi. Artinya tidak dibatasi teman media untuk mengambil narasumber sepanjang tunduk dan patuh terhadap kode